Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat sore, selamat siang menjelang sore. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya akan request tentang bagaimana menggunakan titik persilangan jurus XXX di market broker Binomo, di platform Binomo. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita simak. Oke. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk dukung channel kami. Silahkan like, subscribe, komen. Nah, kemudian bisa di share ya. Ajak teman-teman untuk subscribe untuk dukung channel kami. Teman-teman semuanya, di sini kita di platform Binomo kita akan mempraktekkan jurus XXX supaya bisa profit. Supaya bisa profit kita pakai jurus XXX ya. Pertama kita pakai indikator instrumen yang biasa saya pakai yaitu MACD. MACD kita bikin standar aja. Kemudian kita klik rata-rata gerak. Rata-rata gerak ya. Klik rata-rata gerak. Kita kasih periodenya 5. 5 kita kasih kuning. Kuning. Kita kasih ya kuning aja. Terus kemudian kita lagi rata-rata gerak. Kita kasih periodenya 10. Kita kasih warna merah. Oke. Kemudian kita nggak usah pakai indikator yang lain. Nanti takutnya bingung. Teman-teman, di sini ketika ada momen persilangan, ini persilangan ya, ini persilangan, ini persilangan, ini persilangan, ini persilangan. Terus mana lagi? Mana lagi? Masih ada banyak kayaknya persilangan. Kita coba ya persilangannya. Kita coba persilangannya. Kita coba di sini. Di sini kita cari ya. Kita pakai ini aja. Ini pakai. Ini aja. Ini di sini ada persilangan, ada. Di sini ada persilangan kan. Terus di sini ada persilangan. Terus mana lagi? Di sini ada persilangan ini ya. Nah teman-teman, ketika waktu persilangan inilah saat kita waktu yang bagus untuk open posisi. Biasanya kalau di Binomo ketika persilangan ini kita open posisi 1 menit itu 95% ya. 95% itu profit. Seandainya loss, kompensasi ke 1 atau kedua itu biasanya masuk. Kebanyakan masuk. Banyak masuknya daripada nggak masuknya. Tetap banyak masuknya. Oke teman-teman semuanya, ini saya sambil ngemil ya. Kemudian saya akan jelaskan lagi di Binomo ini lebih spesifik. Kita gambar dulu. Kita pakai gambar merah aja. Jangan merah, ungu aja. Gambar gede aja. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ketika dia trennya ke bawah, ini tadi kan kita bikin periode 5 kan, yang kuning ini, garis kuning ini, yang tebel ini kita tadi kan kasih periode 5. Memang ketika dia persilangan ke bawah, dia akan ke bawah. Ketika dia persilangan ke atas, dia akan ke atas. Ketika ke atas, dia akan ke atas. Ketika dia persilangan ke bawah, dia akan ke bawah. Perlu teman-teman ingat, ketika dia sudah persilangan, ketika dia sudah persilangan seperti ini, kemudian
Opennya ini kalau ke bawah ya. Kalau ke bawah opennya ini di bawah garis 7, di bawah garis 7, di bawah garis kuning aja opennya di sini. Opennya di sini, di bawah garis kuning. Nah, itu kebanyakan market dia akan sell lagi. Kebanyakan dia akan sell lagi. Ketika dia opennya di atas, mana tadi? Kita cari lagi. Ketika dia opennya di atas, nah ini ada contoh lagi. Ada contoh lagi, kita gambar lagi. Ketika dia di atas garis kuning, berarti dia akan trennya naik. Nah, itu biasanya kebanyakan yang saya alami ketika saya trading seperti itu. Nah, ini kan di atas garis kuning kan, di atas. Nah, ini di atas. Ini kebanyakan market itu tetap profit karena dia ngetrend ke atas. Kalau ke bawah tadi sudah saya jelaskan dia ngetrend ke bawah. Nah, itu biasanya ketika kita pas ke atas open posisi di detik 30. Ingat, detik 30. Detik 30. Oke ya. Detik 30. Pas pergantian candle. Nah, ini kan detik 00 ya. Detik 30 pas pergantian candle. Jangan lebih dari detik 30 supaya kita bisa menjangkau atau supaya kita tidak telat open posisi. Oke, saya refresh dulu sebentar. Jadi jangan sampai open posisi kurang dari detik 30. Nah, terus kemudian saya tambahkan untuk di binomo, untuk jurus X-nya itu saya tambahkan gini. Ini ada spesifik lagi, lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman perlu kita kita garis bawahi. Ketika di XXX ini menyilang, bentar, saya kasih gini aja. Mana tadi? Agak loading sih. Nah, ketika di sini menyilang, di sini dia menyilang. Nah, ini kan menyilang kan. Ketika di situ dia menyilang, terus di sini di titik bawah, di titik MACD-nya belum menyilang. Nah, ini kan belum menyilang kan. Ketika di sini sudah menyilang, kita memang bisa open yaitu 1 menit. Ketika kompensasi ketiga udah nggak masuk, kita cut loss, stop loss. Jangan dikompen lagi. Tapi biasanya ini kemana? Ketiga itu biasanya masuk. Tapi kebanyakan saya biasanya trading itu ke 1 atau kedua itu biasanya masuk. Nah, kenapa kok di sini? Karena di sini belum ada persilangan juga. Di MACD ini belum ada persilangan. Dia belum nyilang gini. Belum ada persilangan. Di MACD ini belum ada persilangan. Nah, belum ada persilangan dia. Nah, terus gimana kalau silangnya di sini? Bentar. Gimana kalau silangnya di situ? Bentar. Garis saja. Kalau di sini menyilang, mana tadi? Kalau di sini menyilang, ya kan? Terus di sini nggak nyilang, di bawah sini nggak nyilang. Di bawah nggak nyilang. Maka kita lihat persilangannya. Di sini. Di sini.
Ketika dia silangnya di sini, ketika di sini dia menyilang, berarti dia akan meneruskan tren ke bawah. Dia akan meneruskan tren ke bawah. Kalau di sini nyilangnya ke atas seandainya. Di sini nyilangnya ke atas. Gini kan. Contoh nyilang ke atas. Bentar. Saya pakai itu dulu. Nah, tadi mana tadi? Contoh gini. Ketika dia di sini menyilang gini. Ketika garis kuningnya dia menyilang ke bawah, terus di sini nggak bersilangan. Nggak ada bersilangan ya di sini. Nyilangnya di sini dia. Nah, ketika nyilangnya di sini itu otomatis biasanya kebanyakan tren dia meneruskan ke bawah. Tuh. Biasanya seperti itu. Terus seandainya dia nyilangnya di mana? Sebentar. Nah, seandainya nyilangnya di sini. Seandainya nyilangnya di sini. Nah, terus di sini nggak nyilang juga kan? Nggak ada bersilangan. Terus di sini dia nyilang. Di sini dia nyilang. Di sini dia nyilang kan ini? Ada bersilangan kan? Di sini ada bersilangan kan? Kita perhatikan trennya. Kita perhatikan trennya, perhatikan MACD-nya. Ketika MACD-nya ini mulai bentuk kuning-kuning, itu biasanya dia ke sini. Biasanya ke sini dia, ke atas. Biasanya dia ke atas. Itu kebanyakan market seperti itu. Biasanya dia ke atas. Nah, ada panahnya. Biasanya dia ke atas. Nah. Ini dia biasanya. Biasanya seperti itu. Itu kebanyakan market seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Bentar, kita lihat lagi ya. Di bawah nggak nyilang. Maka kita lihat persilangannya. Di sini. Di sini. Apa di sini? Ketika dia silangnya di sini. Ketika di sini dia menyilang. Berarti dia akan meneruskan tren ke bawah. Dia akan meneruskan tren ke bawah. Kalau di sini nyilangnya ke atas seandainya. Di sini nyilangnya ke atas. Gini kan. Contoh nyilang ke atas. Bentar. Saya pakai itu dulu. Nah, tadi mana tadi? Contoh gini. Ketika dia di sini menyilang gini. Ketika garis kuningnya dia menyilang ke bawah, terus di sini nggak bersilangan. Nggak ada bersilangan ya di sini. Nyilangnya di sini dia. Nah, ketika nyilangnya di sini itu otomatis biasanya kebanyakan tren dia meneruskan ke bawah. Tuh. Biasanya seperti itu. Terus seandainya dia nyilangnya di mana? Sebentar. Nah, seandainya nyilangnya di sini. Seandainya nyilangnya di sini. Nah, terus di sini nggak nyilang juga kan? Nggak ada bersilangan. Terus di sini dia nyilang. Di sini dia nyilang. Di sini dia nyilang kan ini? Ada bersilangan kan? Di sini ada bersilangan kan? Kita perhatikan trennya. Kita perhatikan perhatikan MACD-nya. Ketika MACD-nya ini mulai bentuk kuning-kuning, itu biasanya dia ke sini. Biasanya ke sini dia, ke atas. Biasanya dia ke atas. Itu kebanyakan market seperti itu. Biasanya dia ke atas. Nah, ada panahnya. Biasanya dia ke atas. Nah. Ini dia biasanya. Biasanya seperti itu. Itu kebanyakan market seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Bentar, kita lihat lagi ya.